Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Berbicara soal Kabupaten Gunung Kidul dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak bisa lepas dari satu tokoh ini. Beliau bergelar Ki Ageng Giring. Bahkan sebenarnya dalam skala yang lebih luas, Ki Ageng Giring memiliki peran besar dalam berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Siapakah beliau? Ki Ageng Giring adalah salah seorang keturunan Prabu Brawijaya IV dari Retna Murdi yang hidup dan menetap pada abad ke-16 di Desa Sodo, Kecamatan Palian. Beliau adalah sesepuh Trah Mataram yang sangat dihormati. Diceritakan oleh salah satu juru kunci makam Ki Ageng Giring, Mas Lurah Surakso Hartoyo. Perlu diketahui bahwa gelar Ki Ageng adalah gelar seorang tokoh pada waktu sudah purna tugas kenegaraan atau setelah lengser dari jabatannya. Pada masa aktif menjabat biasanya disebut Ki Gede. Lalu setelah sepuh, jabatan dialih terimakan kepada keturunannya, dan sebagai sesepuh, tokoh tersebut ganti menyandang gelar Ki Ageng. Demikian pula asal nama Ki Ageng Giring. Makam Ki Ageng Giring dikelola oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hardiningrat karena merupakan pepunden Trah Mataram sebagai penerima turunnya wahyu Kraton Mataram Islam. Saat berguru Raden Kertonadi, nama kecil Ki Ageng Giring bertemu dengan seorang wali besar yang bernama Sunan Kalijaga. Kertonadi seperguruan dengan Raden Bagus Kecung yang kelak bergelar Ki Ageng Pemanahan, yang merupakan keturunan Prabu Brawijaya V. Keduanya adalah para tokoh politik yang mengembara untuk mengembangkan kekuatan spiritual dan mengajarkan Islam kepada penduduk sekitar. Perlu diketahui bahwa setelah hancurnya Kerajaan Majapahit, putra-putri Prabu Brawijaya menyebar ke berbagai wilayah di tanah Jawa, bahkan sampai Bali dan Lombok. Di tempatnya masing-masing, mereka berikhtiar lahir batin untuk mendapatkan kembali tahta ayahandanya yang telah hilang. Keyakinan bahwa wahyu keraton akan turun kepada putra yang memiliki kecakapan lahir batin ini sangat kuat menancap ke dalam relung jiwa para Trah darah biru ini. Di antaranya adalah Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Jelas Mas Lurah Surakso Hartoyo belum lama ini. Diketahui Ki Ageng Giring menikah dengan Nyi Talangwari, dan dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak, yaitu Roro Lembayung dan Ki Ageng Wonokusumo yang nantinya menjadi Ki Ageng Giring IV. Isyarat akan turunnya wahyu Keraton Mataram di perbukitan Kidul atas petunjuk Sunan Kalijaga, seorang tokoh spiritual yang mampu melihat dengan pandangan lahir batin atas suatu persoalan masyarakat. Oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan dianggap sebagai santri yang mampu menjalankan tirakat dengan kuat untuk menyangga negeri. Untuk mengupas keterkaitan kisah ini,
tidak bisa lepas dari perjalanan Ki Ageng Pemanahan mengawal Sultan Hadiwijaya di Keraton Pajang. Pada saat itu, Ki Ageng Pemanahan masih berada di lingkungan Pangreh Praja Keraton Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Alkisah, setelah kemenangan anak Ki Ageng Pemanahan atau Danang Sutawijaya menaklukkan Aryo Penangsang di Jipang Panolan, ternyata belum mendapatkan hadiah dari Sultan sebagaimana dijanjikan dalam sayembara, bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang akan mendapat hadiah tanah perdikan yang luas. Ki Panjawi sudah diberi hadiah tanah di Pati, Jawa Tengah, sementara Ki Ageng Pemanahan yang sebenarnya paling berhak malah belum mendapatkan haknya. Karena kecewa hatinya, Ki Ageng Pemanahan lantas pergi dari istana. Ia menuju ke rumah sahabatnya Ki Ageng Giring di daerah Gunung Kidul. Ki Ageng Giring terkenal sebagai seorang petani petapa sekaligus penyadap nira kelapa. Maka di tempat tersebut Ki Ageng Giring lebih terkenal dengan sebutan nama Ki Panderesan karena profesinya penyadap nira. Bersamaan dengan itu, Sunan Kalijaga dawuh bahwa kelak Wahyu Gagak Emprit akan turun di tengah pegunungan selatan dalam sebuah air degan atau kelapa muda. Namun, kapan wahyu itu akan turun, Kanjeng Sunan tidak pernah menjelaskan dan pantang bagi murid untuk bertanya kepada gurunya. Oleh sang Sunan, Ki Ageng Pemanahan kemudian disuruh melakukan tirakat di daerah yang terdapat pohon mati yang berbunga. Pohon mati yang berbunga itu ditemukan oleh Ki Ageng Pemanahan berada di tempat sekarang disebut Kembang Lampir, wilayah desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun Ki Ageng Giring yang tinggal di daerah Alas Palian, Gunung Kidul, disuruh menanam sepet atau sabut kelapa kering yang kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa yang menghasilkan degan atau buah kelapa muda. Sabut kelapa yang kering secara nalar tidak mungkin tumbuh, namun atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa. Berbuahlah pohon kelapa tersebut. Terdapat satu buah dengan kelapa muda yang hijau, sebutan Gagak Emprit. Kenapa disebut Gagak Emprit? Karena saking tingginya pohon kelapa, maka seekor burung gagak yang sejatinya besar namun dilihat dari bawah hanya sebesar burung emprit yang sangat kecil. Itulah wahyu keraton yang selama ini dicari-cari, ungkap Mas Lurah Surakso Hartoyo. Sementara itu, di tempat terpisah, Ki Ageng Pemanahan juga sedang bertapa atau semedi di Kembang Lampir. Semedi ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk tentang keberadaan wahyu keraton. Ger tutana wahyu keraton wis mudhun manter sak sodolanang, bisik Sunan Kalijaga kala membangunkan Ki Ageng Pemanahan dari pertapaan di Kembang Lampir. Ki Ageng Pemanahan kemudian jengkar dari bertapanya dan mengamat-amati posisi wahyu keraton dari alas nawangan. Terlihatlah cahaya manter bersinar terang sebesar lidi dari arah gubuk Ki Ageng Giring.
Bergegaslah Ki Ageng Pemanahan menuju ke tempat tinggal saudara seperguruannya itu. Pada saat bersamaan, Ki Ageng Giring III sedang duduk di bawah pohon kelapa, mendapat bisikan yang berasal dari suara tanpa rupa yang pada intinya menjelaskan keberadaan buah kelapa muda atau degan Gagak Emprit yang di atas tempatnya duduk saat ini. Isi bisikan itu bahwa siapa bisa meminum sampai habis air kelapa muda Gagak Emprit seketika dalam sekali teguk, maka keturunannya akan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Lantas Ki Ageng Giring, buah tersebut dipetik lalu ditaruh di paga, yaitu sebuah rak besar tempat menyimpan hasil tani, atau ada juga untuk menyimpan peralatan yang ada di dapur. Sebelum berangkat ke ladang, Ki Ageng Giring III berpesan kepada istrinya, "Nyi, jangan ada yang meminum degan ini. Ini sangat penting untuk masa depan anak keturunan kita kelak." Begitulah juru kunci makam Ki Ageng Giring menirukan atau mengira-ngira bunyi pesan suami Nyi Ageng Giring. Ki Ageng Giring III berencana meminum degan tersebut saat pulang dari ladang pada saat haus supaya terasa segar, sekaligus agar dapat meminumnya sampai habis sekali teguk dalam sekali teguk. Sementara itu, di saat Ki Ageng Giring di ladang, pelan tapi pasti langkah Ki Ageng Pemanahan menuju kediaman Ki Ageng Giring. Sesampainya di rumah, Ki Ageng Pemanahan lantas menuju dapur. Tahu bahwa dapur ada sebuah degan di atas pagar, maka ia meminta izin kepada Nyi Ageng Giring untuk meminumnya. "Mbak Yu, Kang Mas di mana? Saya akan minum air kelapa itu," tanya Ki Ageng Pemanahan. "Jangan Dimas, nanti kakakmu marah," jawab Nyi Ageng Giring. "Tidak apa-apa Mbak Yu, kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab." Mas Lurah seolah bermain drama menceritakan kisah tersebut. Ki Ageng Pemanahan memang sedikit memaksa karena tahu bahwa wahyu keraton ada di dalam degan tersebut. Sampai 3 kali diperingatkan oleh Nyi Ageng Giring, tak juga diindahkan. Oleh Ki Ageng Pemanahan dengan Gagak Emprit lantas diminum dan habis dalam sekali teguk. Bersamaan pada saat itu Ki Ageng Giring sedang jamas atau mandi di kali Goang. Seperti cerita turun-temurun, orang zaman dahulu memang mempunyai perasaan peka atau waskita. Begitu pula Ki Ageng Giring III, ia pun merasa kecolongan, tahu, dan sangat merasa kehilangan. Ia pun menangis. Air mata yang menetes di bebatuan itu membuat bebatuan berlubang, retak, dan pecah, sehingga di sungai tempat ia mandi hingga saat ini disebut Kali Goang. Bekas tetesan air mata Ki Ageng Giring pun masih nampak di Kali Goang dengan adanya batu berlobang-lobang. Ini menjadi pengingat di mana saat Ki Ageng Giring hatinya sedih, patah atau goang, Ki Ageng Giring bergegas pulang dan mendapati Ki Ageng Pemanahan sudah ada di rumahnya. "Loh, Adi Pemanahan, kapan tiba di gubukku ini?" tanya sambil merangkul melepas rindu kepada sahabatnya. "Baru saja Kakang, sudah lama aku tidak berkunjung ke sini. Bagaimana kabar Kakang Giring?" kata Ki Ageng Pemanahan. "Kakang, karena kehausan dari perjalanan jauh, sampean tidak ada. Aku langsung
jujuk pawon dan minum degan yang ada di paga milik Kakang. Aku mohon maaf sebelumnya Kakang. Lanjut pemanahan. Ki Ageng Giring tertunduk lemas. Semestinya Ki Ageng Giring berhak marah. Namun seorang yang memiliki kualitas rohani dan kepasrahan jiwa tidaklah perlu marah. Beliau sudah lama olah jiwa dengan meper hawa nafsu. Betapapun dia menginginkan wahyu itu jatuh kepada dirinya, namun Tuhan bisa berkata lain. Ini bagian takdir yang harus dilakoninya. Ya, ingat betapa Ki Ageng Selo di Purwodadi dulu sangat ingin mendapatkan wahyu keraton hingga berpuasa dan menjalankan laku batin dengan sangat keras dan berat selama puluhan tahun. Namun tiba-tiba seorang pemuda yang baru saja mengabdi padanya sebagai seorang murid, yang tidak pernah meminta dan ingin menjadi seorang raja, justru mendapatkan karunia dari Tuhan, sebuah mimpi yang menunjukkan dirinya akan menjadi sesembahan orang setanah Jawa. Pemuda itu bernama Joko Tingkir atau Mas Karebet. Ki Ageng Selo hendak marah hingga ia berpikir untuk membunuh saja anak kemarin sore itu. Namun Ki Ageng cepat menahan diri melawan takdir. Akhirnya Ki Ageng Selo pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan ridho dengan Joko Tingkir. Ketiwasan Adi, sergah Ki Ageng Giring dengan nada lemas dan kecewa berat. Sebenarnya Adi, degan tersebut merupakan wahyu yang telah aku upati dengan tapa berata yang sulit untuk mendapatkan kemuliaan bagi anak cucuku kelak di kemudian hari. Ia menegaskan. Kemudian menceritakan mengenai wahyu Gagak Emprit yang diperolehnya berwujud degan tersebut. Dengan besar hati, akhirnya ia pun berkata, Adi, barangkali ini semua memang sudah menjadi titah Gusti, sehingga aku harus rela anak cucumulah kelak yang akan menjadi penguasa tanah Jawa. Namun Adi, apabila engkau tidak keberatan, izinkan juga anak cucuku juga ikut menunut mukti dalam menjadi raja tanah Jawa kelak kemudian hari. Ki Ageng Pemanahan tidak lantas menjawab, namun justru memohon pamit dari kediaman kakak seperguranya itu. Lantas dikejarlah Ki Ageng Pemanahan oleh Ki Ageng Giring dengan maksud untuk meminta bagian keturunan dari wahyu keraton. Sembari berjalan dan terus mengejar, ia meminta Ki Ageng Pemanahan permintaan agar keturunannya dapat bergantian menjadi raja terus dilontarkan. Permintaan demi permohonan mengenai keturunan beberapa akan diberikan kepada keturunan Ki Ageng Giring tidak dijawab oleh Ki Ageng Pemanahan. Pengejaran atau perjalanan itu menuju ke arah barat. Keturunan ke-1 Dimas, keturunan kedua Dimas, keturunan ketiga Dimas, dan seterusnya tak dijawab. Setelah perjalanan sampai di Gunung Pasar, wilayah Delingo, Bantul, keduanya berhenti. Lalu Ki Ageng Pemanahan memberikan jawaban setelah pertanyaan sampai pada keturunan ke-7. Mungkin sudah kodrat Kakang bahwa saya yang meminum air degan, yang kemudian akan menurunkan raja-raja, sedangkan Kang Maslah yang memetik dan menyimpannya atau yang mendapat wahyunya, jawab Ki Ageng Pemanahan, digambarkan Mas Lurah Surakso Hartoyo. Mendapat jawaban tersebut,
Ki Ageng Giring puas hatinya, lalu kembali pulang ke kediamannya. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan melanjutkan perjalanan ke Alas Mentaok atau dalam nama sekarang Kota Gede, membabat hutan untuk menjadikan Keraton Mataram. Di Gunung Pasar tersebut masih ada hingga saat ini tempat nisan atau kijing bersumpahlah 7 sebagai tetenger atau petanda adanya perjanjian Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Waktu berlanjut, Ki Ageng Pemanahan memiliki anak Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Sedangkan Ki Ageng Giring punya anak Roro Lembayung. Ki Ageng Pemanahan mendapat nasihat dari Ki Juru Martani bahwa walaupun Ki Ageng Pemanahan dapat meminum degan sebagai wahyu keraton, tetapi jika tidak bersatu dengan Ki Ageng Giring tidak akan kuat memegang tampuk kesultanan. Maka Panembahan Senopati memperistri Kanjeng Roro Lembayung sehingga menurunkan Joko Umbaran atau Pangeran Purboyo di Wotgaleh, Berbah Sleman. Pangeran Purbaya atau julukannya Banteng Mataram itulah cucu dari Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Kisah Ki Ageng Giring ini menjadi sangat khas Jawa. Betapapun membuktikan nasab hingga 7 turunan tidaklah mudah. Apalagi intrik dan campur tangan politik tanah Jawa pada kurun waktu itu sangat keras. Kerajaan Mataram berpindah-pindah dari Kota Gede ke Pleret, Bantul, dari Pleret pindah ke Kartosuro, dan akhirnya dari Kartosuro ke Surakarta. Kita hanya mengetahui bahwa Kerajaan Mataram kemudian didirikan oleh Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati kemudian menurunkan Panembahan Sedokrapyak. Panembahan Sedokrapyak menurunkan Raden Mas Rangsang yang kita kenal dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai puncak keemasannya secara kewilayahan, keprajuritan, keagamaan, sosial budaya, dan ekonomi merajai tanah Jawa. Namun, pasca Sultan Agung, Mataram benar-benar harus berjuang mempertahankan eksistensinya karena banyak intrik baik internal maupun eksternal berupa kedatangan penjajah. Babad Nitik Sultan Agung menguraikan perjalanan Sultan Agung, termasuk pembuktian bahwa Puger memang keturunan Giring. Penulis babad ini menceritakan bahwa suatu ketika Parameswari Amangkurat I, Ratu Lebuhan atau Ratu Labuhan, melahirkan seorang bayi yang cacat. Bersamaan dengan itu, istri Pangeran Arya Wiramanggala, keturunan Kajoran yang merupakan keturunan Giring, melahirkan seorang bayi yang sehat dan tampan. Amangkurat mengenal Panembahan Kajoran sebagai seorang ulama sepuh dan dapat menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu, putranya yang cacat dibawa ke Kajoran untuk dimintakan penyembuhannya. Kajoran merasa bahwa inilah kesempatan yang baik untuk merajakan keturunannya. Dengan cerdiknya, bayi anak Wiramanggala lah yang dikembalikan ke Amangkurat I ditukar dengan menyatakan bahwa upaya penyembuhan telah berhasil. Dengan demikian, menjadi benarlah bahwa pada urutan ke-7
Keturunan Ki Ageng Girilah yang menjadi raja, meskipun silsilah itu diambil dari garis perempuan. Pakubuwono I adalah raja berdarah Giring. Sedangkan sejarah desa Sodo berawal dengan ditemukannya makam Ki Ageng Giring. Menurut Mas Lurah Surakso, proses penemuan makam Ki Ageng Giring III berawal dari kebiasaan masyarakat yang ziarah ke makam Sunan Tembayat di Klaten. Dari sana justru mendapat petunjuk untuk mencari lemah putih di tanah Palian. Konon di tempat tersebut auranya bagus untuk ngulir budi. Untuk mencari lokasi yang dimaksud, dari makam Sunan Tembayat, warga butuh waktu dan babet dalan membersihkan pepohonan dan semak berduri menuju lahan yang dimaksud. Saat itulah ditemukan banyak tulang belulang di sekitar tanah yang berwarna putih. Itulah yang saat ini menjadi kompleks pemakaman Ki Ageng Giring dan pengikutnya. Maka jadilah tradisi itu terus diperingati hingga saat ini bernama Babad Dalan setiap hari Jumat Kliwon antara akhir bulan Maret dan April setiap tahunnya. Kenapa kok mesti Jumat Kliwon? Karena pada hari Jumat Kliwon itulah ditemukannya lemah putih kompleks pemakaman Ki Ageng Giring III. Inilah tegas juru kunci. Masyarakat setempat melakukan babadalan atau membuat jalan menuju makam, sehingga saat ini ada tradisi babadalan di wilayah Sodo. Sedangkan nama desa Sodo sendiri bermula dari kata Sodo yang artinya wahyu kraton turun sebesar Sodo atau lidi. Nama Sodo sendiri bisa diidentikan dengan usodo atau berarti upaya berobat tambahnya.